Selamat datang kembali nih di acara Side Talk dengan episode podcast bersama alumni. Nah, kali ini podcastnya bersama saya, Kesya, dari perwakilan MPK. Di sebelah kanan saya nih, mungkin ada wajah-wajah baru nih, kan ada alumni nih MPK dari Angkatan 7 dengan tahun kelulusan 2018-2019. Mungkin boleh perkenalan sedikit, Mas? Oke, hai Kesya ya. Hai semuanya juga, perkenalkan nama aku Muhammad Fita Malwahabian. Biasa dipanggil Hafid atau Abian. Tadi sudah disebutkan sama Kesya juga, aku alumni dari MPK Angkatan 7 tahun 2018 tahun 2019 gitu. Ya. Dan di sebelah kiri saya ada ketua MPK yang Angkatan 9 sekarang nih. Mungkin boleh perkenalan, Mas? Oke, halo semuanya. Halo Mbak Kesya, halo Mas Hafid. Perkenalkan, nama saya Alan Krisna Yuda. Saya ketua MPK Angkatan 9 tahun kelulusan tahun 2022 dan 2022. Saya dari kelas 12 MIPA 2. Oke. Cukup. Mungkin mau nanya kabar sedikit nih sama Mas Hafid. Kan udah lama nih nggak ketemu, udah lama nih nggak berjumpa. Gimana nih kabarnya, Mas? Alhamdulillah masih baik dan masih sehat. Masih sehat, makin ganteng. Aduh ya ampun. Ya genit ya guys. Kalau boleh tahu nih, Mas, kesibukan hari ini apa sih? Sibuknya ngapain sih? Oke, kalau kesibukan sebenarnya sama sih kayak kalian ya, menuntaskan kewajiban di pendidikan juga gitu. Tapi juga masih sering-sering scroll sosmed kali ya. Instagram, Twitter dan lain-lain. Tapi kalau misalnya di selain kuliah tadi, memang kebetulan di kuliah itu tergabung di bidang eksekutif di fakultas gitu. Dan juga ada salah satu KM di bidang rohani juga. Kalau di tingkat universitas ada ya sebenarnya KM juga gitu ya, tapi di bidang penelitian. Orang sibuk juga ya Mas? Sibuk tapi masih bisa scroll sosmed. Time managementnya bagus berarti. Kalau boleh tahu nih, sekarang Mas Hafid tuh kuliahnya di mana sih? Kalau boleh tahu nih. Oke, kalau kuliah ya deket-deket aja sih. Kalau misalnya teman-teman tahu. UI. Benar, UI sih. UI. Tapi mana nih? cabang Gunung Pati. Oke, UI cabang Gunung Pati. Atau- Catat. Atau UNES ya, Universitas Negeri UNES. Semarang. Jurusannya apa Mas? Oh iya, untuk jurusannya aku di ilmu komputer, di prodinya teknik informatika. Oke. Kan tadi udah diulas sedikit ya kalau kesibukannya Mas Hafid akhir-akhir ini. Kalau boleh tahu Mas Hafid tuh ikut organisasi apa aja sih di kuliah ini atau ada nggak? Oke, tadi aku udah mention juga gitu ya tadi di awal. Secara detailnya mungkin ada di BEM fakultas, tapi tingkatnya fakultas gitu ya. Dan untuk organisasi di fakultas juga itu tergabung di rohani itu namanya FMI gitu, Forum Mahasiswa Islam gitu, satu fakultas. Kalau di tingkat universitasnya memang UKM juga sih sebenarnya bisa dibilang ke organisasi. Dan aku juga tergabungnya sebagai anggota itu di UKM penelitian. Dan ada satu lagi sebenarnya, ada satu lagi itu di kebetulan saya kan di FMIPA gitu ya, Elkom ya. Itu ada sebuah sekolah kepemimpinan namanya Sketsa gitu. Itu sekolah kepemimpinan dan training soft skill aktivis. Itu emang dari kuliahnya gitu, dari? Iya, dari fakultas sih kurang lebihnya gitu. Itu kayaknya kemarin aku lihat di statusnya Mbak Rahma. Iya. Mbak Rahma ikut ya Mas? Betul sekali. Oke, kalau boleh tahu nih Mas, kan dari dulu kan berarti dari SMA kan nih jadi ketua MPK, terus sekarang kuliah jadi ikut organisasi dan bahkan banyak banget nih organisasinya. Ya, kalau boleh tahu sebenarnya motivasi Mas organisasi sendiri itu apa sih? Oke, Organisasi sebenarnya dulu. Oke, organisasi ya. Kalau dulu di SMA sejujurnya aku masih ngalir-ngalir aja sih. Jadi Belum kayak ada tujuan iya, pasti gitu ya Mas? iya masih kayak ikut-ikut aja daripada gabut gitu kan di rumah. Gabutnya nggak bermanfaat gitu ya Mas? Iya, sambil ya cari teman atau cari yang tapi nggak juga sih. Cari yang menarik dikit. Oke, kalau misalnya setelah SMA justru aku menemukan kalau misalnya apa ya, di SMA tuh banyak penyesalan sih bisa dibilang gitu ya. Kenapa tuh? Nah, kenapa penyesalan? Karena aku nggak maksimalkan apa yang aku seharusnya bisa lakukan gitu. Kalau misalnya kalimatnya mungkin kalau dari aku emang apapun itu kalau misalnya memang income-nya baik untuk aku bakal gak ragu-ragu gitu, jalankan aja gitu. Itu yang jadi motivasi aku di kuliah sih sebenarnya. Sekarang kuliah, kayak ingin mempertajam juga gitu ya pengalaman-pengalaman. Kalau boleh tahu nih, kan dari SMA sampai kuliah nih banyak organisasi yang udah Mas Hafid jalankan, udah ikut nih. Manfaatnya ikut organisasi ada nggak sih? Kayak kan kalau kita sebagai mungkin yang anak-anak SMA terutama
melihat ikut ke OSIS, organisasi. ikut organisasi kayak apa sih kan jadi babu istilahnya Iya, kayak iya. nggak Istilah kayak kasarnya apa, ya, istilah istilah kasarnya kan kasarnya kayak jadi jadi babu sekolah kan kayak Iya. kayak kurang gimana gitu. Nah ada nggak nih dari pandangan Oke. alumni? Oke, kalau misalnya di SMA memang tadi ya istilah kasarnya babu gitu Iya. ya. Tapi itu sebenarnya apa ya? Ketika kita artiannya ya, kalau misalnya di sekolah itu kan nggak kita belajar tentang materi aja gitu. Iya. Belajar itu kan artiannya luas gitu kan ya. Jadi kita bisa mulai dari belajar menerima diri sendiri ataupun nanti bisa kita untuk menerima orang lain, dan salah satunya caranya lewat organisasi gitu. Karena kalau misalnya memang di kelas aja itu kan lingkupnya kecil gitu ya. Iya. Iya. Dan kita untuk apa ya, ekspor diri sendiri kayak lebih cocok gitu untuk masuk organisasi. Oke. Gitu sih. Oke, organisasi. Nah, tadi mungkin udah diulas sedikit gitu ya kalau misalnya sama Mas Hafid, kalau misalnya manfaat organisasi apa, organisasinya yang Mas Hafid jalankan atau apa aja. Nah, kita mungkin sedikit flashback nih, nostalgia nih tentang waktu Mas Hafid SMA nih. Oke. Kan Mas Hafid menjadi ketua nih, ketua MPK. Nah, ada nggak sih kesulitan-kesulitan yang dihadapi waktu jadi ketua MPK gitu? Iya. Nah, Ada itu nggak? dari anggota, Iya, dari proker, Iya, dari tuh, boleh. siswa-siswanya. Mungkin kita boleh tahu nih. Aduh. Ada Oke. nggak? Boleh diulas sedikit? Oke, mungkin dari Alan mungkin relate juga kali ya sebagai ketua sekarang, apalagi online gitu ya. Online. Mantap. Oke, kalau dulu itu lebih ke itu sih, karena berhubung offline juga ya, terkait hal-hal teknis dan lain-lainnya gitu. Dan untuk MPK dan OSIS itu kan sebenarnya kunci utamanya salah satunya itu di komunikasi gitu ya, Iya. apalagi di kepalanya. Iya. Jadi kalau sekarang mungkin ya Alan dan ketua OSIS yang sekarang gitu ya. Iya. Kalau dulu aku dan ketua OSIS yang dulu gitu. Nah, salah satu kesulitannya juga menjaga komunikasi antara OSIS dan MPK. Oh iya, benar banget. Iya kan? Jadi misalnya anggotanya ada yang crash gitu juga kan, Iya, kita yang betul. di atas kan gak bingung ya Mas ya. Iya. Apalagi kalau masalah-masalah apa ya pribadi gitu Iya, ya, masalah, yang masalah percintaan juga. Aduh. Itu sulit. Ini bucin ya. Oke. kalau di SMA itu kan banyak yang kemudian masalah pribadi masuk ke masalah organisasi Iya. gitu. Ya yang bisa diambil mungkin lebih ke gimana kita tetap nyantai komunikasinya gitu ya. Tapi ya harus profesional gitu ya, bisa dibilang latihan profesional lah untuk di tingkatan di SMA gitu sih. Untuk program dan agenda mungkin ya karena offline itu lebih ke partisipan sih. Karena dari MPK kan juga nggak terlalu banyak program sebenarnya. Iya. Iya. Kita kan lebih ke pengawasan dan sebagai teman ya bisa dibilang Iya, untuk OSIS gitu. untuk OSIS. Dan untuk proyek dari OSIS itu kan lebih banyak Banyak sih. banget. Betul. Nah, tadi kan kayak udah disampaikan nih keluh-keluhnya dari ketua MPK-nya kayak gimana, pusingnya gimana. Tadi udah disinggung sedikit sih kalau misalnya MPK itu sering kayak kadang keras, apalagi yang offline itu keras sama anggota OSIS. Nah, kayak kalau misalnya caranya untuk meredamkan hal itu ada nggak sih Mas? Kayak kan kita bingung sendiri kadang online, Iya. kan nggak tahu nih kalau misalnya ada keras antara OSIS dan MPK sebagai anggota-anggotanya. Nah, itu ada cara jitunya nggak kalau misalnya untuk menenangkan mereka gitulah istilahnya. Oke, kalau dari aku itu sebenarnya kembali ke karakter masing-masing dari ketua sih. Oh iya. Yang Alan bawa Ada. kayak gimana gitu. Kan misalnya ada ketua yang keras gitu. Iya. Mas. Iya, betul. Metodenya mediasi gitu kan juga ada. Iya, betul. Nah kalau misalnya dari aku sendiri tadi udah disebutin Alan juga lebih ke mediasi gitu, lebih ke one on one aja gitu. Heart to heart. Iya betul kali, aduh dari hati ke hati biar nyampe gitu kan. Tapi biasanya itu tugasnya Kezia Mas. Oh iya. Kezia tuh jadi kelebihannya Kezia ini dia kalau berbicara sama seseorang dia tuh bisa misalnya deep talk ya, itu tuh bisa nyampe gitu loh hati ke hati. Makanya untuk urusan mediasi biasanya Kezia itu lebih jago. Iya, Alan tugasnya nyuruh Mas. Enggak, maksudnya memberi arahan. Oke. Mungkin kayak Alan udah pernah kayak makanya relate banget. Jelaskannya kan dari hati gitu. Enggak. Ketua MPK itu tidak boleh berpacaran ya guys. Catat itu harus dicatat. Ketua MPK dan ketua OSIS itu harus dicatat. Iya, oke. Oke, nih. Tadi kan kita udah flashback nih sama OSIS juga, Mas. Nah, kalau misalnya dari menurutnya Mas Hafid sendiri, proker-proker apa sih yang menurutnya Mas Hafid tuh yang ini itu paling proker, paling berkesan buat Mas Hafid karena kayak gini. Kalau misalnya paling susah tuh ini karena mempersiapkannya kayak gini, ada nggak sih Mas? Biasanya yang paling susah paling berkesan Mas. Iya, biasanya gitu sih. Ada nggak? Ini proker MPK berarti ya? Ya proker MPK boleh, proker sama bareng yang juga bersama apa-apa. boleh. Oke. Boleh. Kalau
Jadi MPK dulu kali ya. Kalau proker emang yang paling gede itu yang pemilas ya. Itu sangat berkesan banget sih dari awal persiapan sampai hari-harinya gitu. Dan kebetulan di tahunku itu punya kesempatan dan bertemu teman yang memang bisa dibilang jago gitu ya di bidang media dan informatika gitu. Dan kemudian akhirnya dari saran dari pembina waktu itu juga gitu ya. Dan kemudian akhirnya dibuat voting itu secara bisa dibilang e-voting. Iya, e-voting gitu. Jadi gak ada kertas, paperless gitu lah. Gak pakai kertas, gak pakai surat suara gitu, langsung pakai komputer gitu sih. Itu yang paling berkesan. Dan yang paling berkesan juga karena itu walaupun ini prokernya MPK gitu ya, tapi dari teman-teman OSIS juga gabung gitu. Apalagi dari ketuanya sih. Aduh. Emang waktu pemilas dulu perannya Mas Zainal tuh apa? Perannya baik banget sih, nemenin sampai begadang. Aduh ditemenin di lapangan kita duduk gitu. Berdua gitu? Iya, enggak berdua juga sih, berempat. Sambil sambil merenungkan, maksudnya memikirkan besok acaranya gimana. Sambil dengerin ayam berkokok juga. Katanya malam. Itu malam ke pagi, Bang. Malam ke pagi. Oke, gitu ya. Kalau yang bareng OSIS gitu ya, kalau misalnya bareng OSIS ya paling besar mungkin pensi itu sih. Angkatannya Mas David masih ada pensi ya guys. Oh iya, maaf ya. Jadi untuk angkatan kita mohon bersabar, ini ujian. Tapi kemarin baru ada info kalau pensi-pensi gitu udah diperbolehkan dari pemerintah. Iya sih. Konser udah boleh gitu ya. Konser udah boleh kan. Iya di Bali nggak tahu. Oke. Mungkin. Tadi kan kita udah dapat sedikit gambaran nih proker-proker apa yang paling berkesan, yang paling kayak mungkin susah gitu ya. Kalau misalnya proker-proker tersebut kan dilakukan dalam bentuk offline. Kayak seperti kita yang online dong. Boleh tahu nggak gambaran kegiatan MPK sehari-hari dalam bentuk offline-nya gimana? Kan kalau kita online nggak pernah kelihatan MPK itu sebenarnya ngapain aja. Tapi kalau misalnya offline kan mungkin kelihatan gitu ya. Oh MPK kerja ini. Ada nggak Mas gambarannya secara keseluruhan? Oke. Kalau misalnya kegiatan dari MPK gitu ya bisa dibilang ya agendanya gitu. Kalau di angkatanku memang bisa dibilang masih penyesuaian gitu ya terhadap mungkin ini bukan masalah sih menjadi spotlight juga untuk teman-teman MPK itu senasional bahkan atau satu provinsi gitu ya. Ya memang kita kemudian menempatkan diri MPK gitu kan ya di SMA yang masih notabene kita organisasi masih belajar gitulah ya istilahnya gitu. Jadi kalau misalnya dibandingkan dengan universitas yang kemudian sudah tertata dan lain-lain, MPK di waktu itu masih penyesuaian gitu. Ya memang kalau misalnya tupoksinya dari MPK itu terhadap pengawasan, kemudian partner kerjanya dari OSIS juga gitu. Kalau dulu itu lebih ke evaluasi, kadang nggak selalu kemudian evaluasi, tapi emang kadang masuk ke beberapa agenda dari beberapa proker dari OSIS gitu ya. Terus dan kemudian juga ikut panitia gabungan. Iya, panitia gabungan ke proker OSIS yang kita di salah satunya tadi pensi itu. Itu kan mungkin gambarannya offline-nya yang untuk MPK nih. Coba kita beralih sedikit nih untuk MPK sekarang nih yang online. Aduh. Deg-degan juga ya. Deg-degan. Kalau boleh tahu nih, MPK sekarang itu tuh kayak gimana sih yang online? Kan seringkali kita nggak tahu MPK sama OSIS. Kalau misalnya OSIS mungkin masih kelihatan ya ada event-eventnya, sedangkan MPK itu kayak nggak kelihatan gitu, kurang transparan. Ya, mungkin boleh diceritain sedikit. Oke, izin menjawab. Jadi sebenarnya MPK itu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan tanggung jawabnya seperti dalam hal penampungan aspirasi. Sebelum kegiatan proker OSIS, biasanya MPK akan melakukan penampungan aspirasi dari teman-teman mengenai biasanya games yang diinginkan oleh siswa-siswa. Nah, setelah itu kita tampung lalu kita sampaikan kepada OSIS. Dari situ OSIS mulai mempertimbangkan acara-acara apa yang cocok dan juga yang bisa dilaksanakan waktu untuk prokernya OSIS. Mungkin ada beberapa yang kecewa aspirasinya tidak terlaksana atau gimana. Itu karena mungkin dari pihak OSIS aspirasi yang kalian sampaikan itu nggak terlalu cocok untuk acara tersebut ya gitu. Jadinya sebenarnya kita sudah memaksimalkan
tupoksinya kami di bidang penampungan aspirasi, di bidang pengawasan dari OSIS. Jadi terus terang aja kita setiap selesai proker, kita OSIS dan MPK itu selalu mengadakan evaluasi rutinan. Jadi setelah event gitu pasti ada evaluasi. Dan itu evaluasinya tuh masuk dari teman-teman sekelas juga, terus dari kakak kelasnya yang OSIS. Jadi kakak kelas 12 OSIS itu juga mengawasi kinerja dari adik-adiknya juga. Jadi seperti itu. Kita sebenarnya sudah memaksimalkan, cuman karena memang tupoksinya MPK tidak tidak terlalu banyak publikasi, makanya banyak dari teman-teman di SMA 12 belum tahu kinerja sebenarnya dari MPK itu seperti apa gitu. Mungkin yang paling terlihat di Pemilos ini paling mencolok ya Mas, untuk yang prokernya. Iya sih, pasti. Dari dulu. Terus kalau boleh tahu nih, MPK tuh ada apa aja sih? Kan dari tadi kan belum dijelasin. Nggak mungkin dari angkatannya Mas Hafid ke angkatannya Alan kan mungkin MPK-nya beda. Nah di MPK tuh ada apa aja sih kalau boleh tahu nih? Ada apanya tuh dari segi apa maksudnya? Dari segi organisasinya tuh bentuknya kayak gimana? Terus ada kalau misalnya di OSIS kan ada sekdim nih. Kalau misalnya di MPK tuh sebenarnya ada apa sih? Kan kita kan kurang tahu nih, mungkin dari siswa sendiri kita harus kemana kan? MPK sebagai penyalur aspirasi, nah itu kan ada tugas-tugasnya sendiri. Kita harus kemana nih? Nah, boleh dijelasin dikit. Jadi sesuai tupoksinya MPK, MPK itu dibagi menjadi beberapa komisi dan beberapa dewan. Untuk dewannya itu ada dewan evaluasi dan dewan operasional. Dewan evaluasi itu jadi ya seperti namanya, itu tugasnya untuk mengevaluasi baik dari kinerja teman-teman MPK sendiri maupun kinerja dari anggota OSIS. Lalu untuk dewan operasional itu dewan yang menjembatani antara hubungan antara teman-teman sesama anggota OSIS juga, terus menjembatani antara MPK sekarang dan juga OSIS dengan alumni dulu. Lalu ada komisi A, B, C, dan D. Komisi A itu menangani tentang perundang-undangan. Jadi di MPK itu ada yang namanya ADART, dan tahun kita di periode ini kita sudah melakukan revisi ADART yang sesuai dengan tinjauan kami yaitu dari ADART-nya Magapas Mas. Jadi itu merupakan juga proker besar juga, kemarin agak pusing juga merevisi ADART, soalnya itu kan juga kayak dasar hukumnya gitu loh Mas, kalau salah dikit gitu. Ya itu. Terus dari komisi B itu ada yang menangani tentang mengenai ekstrakurikuler. Nah karena waktu online ini ekstrakurikuler ibarat istilahnya dimatikan. Jadi kinerja dari komisi B ini kurang maksimal. Lalu di komisi C ada yang menangani tentang media dari MPK itu sendiri. Makanya bisa dilihat sekarang di Instagramnya MPK itu sekarang sudah rapi ya kan Mas? Udah keren gitu ya? Udah keren gitu, kayak warnanya, terus feeds-nya itu juga udah bagus karena kita punya sumber daya manusia yang unggul. Asik. Di bidang IT itu unggul. Lalu di komisi D itu ada yang menangani bagian Pemilos. Jadi untuk Pemilos kali ini itu ditangani khusus oleh komisi D. Oke, jadi itu aja sih. Oke, jadi banyak banget ya ternyata kalau misalnya di MPK. Kalau boleh tahu nih, kan tadi udah dijelasin nih gimana kendala-kendalanya dari offline secara tidak langsung. Kalau misalnya online ini kendalanya apa sih kalau boleh tahu? Oke, kalau kendala dari segi anggota itu mungkin dari segi komunikasi ya. Mungkin komunikasi kan lebih mudah, cuman kalau secara online itu biasanya kita juga malu untuk ngechat duluan, terus nanti kalau ngechat duluan dikira so asik gitu kan. Agak susah ya Mas ya. Nah maka dari itu susahnya itu dari segi itu sih, kekeluargaannya juga mungkin waktu online itu tidak sebaik waktu offline. Nah kan kalau ketemu kan biasanya keluar aslinya gitu loh Mas. Iya kan Mas? Iya. Ya gitu sih kendalanya. Kalau dari segi prokernya itu lebih mudah karena kita dibantu teknologi yang ada sekarang. Ya, jadi itu aja sih sebenarnya untuk proker
kendalanya mungkin di partisipannya aja sih. Partisipannya ternyata waktu online juga susah mas. Ternyata juga susah, susah nyarinya ya. Iya. Oke, mungkin kita kembali dulu nih ke Mas Habib, kita flashback dulu. Kalau boleh tahu nih, terbentuknya MPK tuh gimana sih Mas? Kok bisa ada MPK? Kalau misalnya OSIS kan mungkin WWS sekolah gitu ya, dari sekolah-sekolah dari SMP udah ada OSIS. Tapi kalau SMA ini kan MPK baru, bahkan saya kalau masuk MPK tuh kayak, loh kok ada MPK atau apa? Kok bisa terbentuk gitu, gimana sih Mas? Kalau boleh tahu nih. Oke, kalau aku cerita mungkin dari dengar aja gitu ya, dari alumni-alumni yang lain juga. Untuk MPK sendiri itu di angkatan pertama gitu. Kalau kan angkatan 7 gitu ya. Dari angkatan pertama itu dari Mas Alex namanya. Oh iya, Mas Alex. Mas Alex. Nah, itu memang angkatan pertama. Kalau yang salah dulu itu memang dasar kemudian terbentuknya MPK dari waktu itu sebuah masalah gitulah yang terjadi di OSIS di waktu itu gitu ya. Dan kemudian akhirnya dari OSIS itu, dari OSISnya ada yang memang kemudian membentuk sebuah badan pengawasan gitu bisa dibilang. Nah, makanya itu mungkin dari luar sekolah juga gitu ya, sudah ada yang namanya MPK juga gitu kan. Jadi di SMA 12 rasanya jadi butuh gitu ya untuk pengawasan gitu, karena memang waktu itu terjadi sebuah masalah internal gitu ya di OSIS. Dan akhirnya terbentuk MPK itu. Tapi tidak serta-merta langsung terbentuk MPK sih sebenarnya. Prosesnya panjang banget. Dan di angkatan 1 dan 2 itu sebenarnya belum resmi, maksudnya belum resmi diakui sekolah sebagai MPK gitu. Di angkatan 1 dan 2 itu masih proses gitu ya, kemudian diakui oleh sekolah jadi MPK, kemudian ada anggotanya, ada prokjanya, ada prokernya dan lain-lainnya gitu. Emang panjang banget sih. Jadi kalau misalnya memang punya kesempatan lain gitu ya, siapa tahu bisa undang dari alumni yang pertama. Oke, boleh lah. Podcast next episode. Oke, aku aminin sih kalau itu. Terus kalau boleh tahu, kan tadi udah diceritain nih Mas. Kita kembali ke sekarang aja ya. Udah diceritain ini gimana online-nya tuh kayak gimana. Mungkin Mas Habib kan juga udah, mungkin kita sering nge-share juga tentang status kita gimana nih ada program MPK gitu. Nah, kalau pandangannya alumni kepada MPK sekarang tuh gimana sih Mas? Kalau boleh tahu nih. Oke. Kalau penilaian. Pandangan dulu dong, pandangan dulu, terus kita penilaian baru terakhir. Biasanya di awal kita naikin dulu sih. Kita dijatuhin lagi dong, naikin lagi. Oh, udah dijatuhin. Oke, kalau dari sudut pandang gue emang kalau misalnya maksudnya aku dan teman-teman lainnya dari kakak lainnya mungkin bisa melihat dari sosial media gitu ya. Karena kita juga tidak bisa secara langsung gitu membersamai teman-teman yang dari MPK angkatan sekarang gitu. Kalau misalnya indikatornya yang dilihat dari sosial medianya, memang tadi ya udah dibilang sama Mas Ketuanya nih unggul gitu ya bisa dibilang. Dan ya itu apresiasi terbesar gitu untuk teman-teman MPK juga gitu ya. Karena memang masa online juga gitu ya. Emang salah satu sarananya ya lewat sosial media gitu ya. Dan teman-teman siswa lainnya juga pasti mengaksesnya sosial media gitu. Jadi ya menurutku juga udah keren gitu, apresiasi terbesar untuk teman-teman yang lainnya, untuk teman-teman yang sekarang gitu. Kalau soal yang lainnya tadi udah ada ADART dan yang lainnya itu memang menyesuaikan sih, bisa dibilang sesuai angkatannya gitu ya. Itu aja sih. Kalau dari penilaian udah 1 sampai 10 deh, 1 sampai 10. Ya. Maunya berapa nih? Aduh, kok nego sih? Nego bisa. Kalau 1 sampai 10, KKM-nya 7 ya Mas. KKM-nya 7. Kalau dari aku, karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan ya. Jadi nggak 10 aja, berapa 10 ya. Kalau dari aku 8,5, 8,95 deh. Udah tinggi ya. Selamat untuk MPK periode sekarang. Bahwa kalian dapat penilaian 8,95 dari Mas Habib. Tapi diingat ada sisanya itu ya, isinya evaluasi semua. Oh iya. Oke, mungkin nih kan udah mau, kita boleh tahu nggak sih kayak harapannya buat MPK sekarang, terutama kan kita juga udah sebagai kelas 12 juga udah mau purna nih bentar lagi. Mungkin udah mau nyusul Mas Habib nih kita. Ada nggak sih pesan, harapan sih buat pesan-pesannya juga buat kandidat-kandidat yang sekarang tuh supaya gimana sih MPK-nya atau harapannya alumni nih buat MPK ke depannya gimana? Oke, kalau soal harapan dan pesan dari aku lebih ke itu ya,
Dari teman-teman MPK kan tadi ya sudah disebutkan tupoksinya pengawasan, kemudian aspirasi, kemudian memang bisa dibilang rekan kerja gitu ya, teman dari OSIS gitu. Kalau pesan yang pertama untuk teman-teman kandidat gitu ya, kalau dari aku cukup itu aja sih. Gimana ya, dengan dinamisnya kondisi sekarang gitu ya, pandemi dan lain-lain gitu, coba dieratkan lagi komunikasinya gitu secara online gitu kan ya. Memang secara online bisanya gitu kan, sekedar SKSD gak apa-apa sih, bisa dibilang kayak bales-balesan WA itu juga penting sih. Alan contohnya. Iya, kayak kelihatan sih muka-muka yang sering rela gitu ya. Dulu tuh jadi cerita aja, dulu tuh ketua OSISnya kita, Mas Bagas, itu tuh kaku banget. Setelah kenal saya kan jadi agak cair-cair dikit, mungkin jokesnya agak garing ya, mohon dimaklumi. Anak baru ngejokes kan gitu ya. Tapi itu kemajuan sih, kemajuan. Oke. Mas Bagasnya menyesal gak kenal sama Alan nih? Oh enggak, tentu enggak. Oh enggak, oke. Dia biasanya minta tips deketin cewek. Oh iya, Mas kemarin barusan minta itu. Minta tips deketin cewek, padahal nggak punya cewek. Aduh, kan dicari dulu kan. Iya. Siapa tahu ada nggak jadi? Enggak. Oke, Siapa back tahu to back. ada Back nggak to jadi? Oke. Back to Boleh, back boleh. ya guys. Tadi lanjut untuk kandidat itu, jadi soal komunikasi ya, dan dari aku mungkin lebih ke disesuaikan lagi prinsip dari masing-masing kandidat gitu ya. Iya. Prinsip yang mereka udah bawa gitu ya selama dia hidup juga sih bisa dibilang ya. Soal prinsip itu kan soal mendasar bagi kita gitu kan ya. Kemudian prinsipnya mereka jangan goyah juga gitu terhadap pengaruh dari luar gitu. Dan harapannya dengan kondisi dan kemampuan dari kandidat masing-masing itu bisa dimaksimalkan gitu ya terhadap pemikiran-pemikiran atau sumber daya manusia yang ada di MPK yang nantinya bakal dijalani oleh kandidat tadi selama satu periode gitu. Dan menurutku yang setiap tahun itu bisa dibilang membebani gitu ya anak-anak organisasi itu inovasi. Iya, benar. Ya itu soal inovasi gitu kan ya. Mungkin dari atas atau dari mungkin kita memang butuh inovasi gitu kan ya, dari pihak sekolah juga untuk menuntut inovasi. Tapi dari hal itu jangan anggap sebagai beban gitu. Karena inovasi itu bentuknya macam-macam. Bisa memang melihat dari proker dari tahun lalu, kemudian kita kembangkan sedikit gitu ya, sesuaikan dengan kondisi sekarang dan lain-lain gitu. Jadi inovasi itu artinya lebih luas gitu. Jangan kemudian berpikiran harus inovasi nih kayak berat gitu kan, langsung banget gitu. Langsung overthinking gitu kan, jam malam kayak overthinking, stres gitu. Iya gitu. Lagi kalau misalnya untuk kandidatnya itu, kalau untuk MPK-nya MPK kan bisa dibilang tadi ya partner, dan di MPK kan itu kalau bisa dibilang itu bidang legislatif. Iya, legislatif. Peraturan perundang-undangan gitu. Jadi harapannya untuk teman-teman MPK itu paham terhadap segala peraturan perundang-undangan yang untuk MPK maupun OSIS gitu ya. Kalian yang memang mengguide organisasi yang ada di SMA gitu ya, MPK, OSIS dan teman-teman ekstra lainnya ya tentunya gitu. Ya walaupun tidak mudah juga gitu ya ketika dibilang kalian MPK harus menaungi semuanya gitu ya, harus merangkul semuanya gitu ya. Semampu kalian aja, jadi lakukan semaksimal mungkin gitu sesuai dengan kondisi dan sebagai manusia yang ada di MPK sekarang gitu. Jangan lupa jaga komunikasi paling penting sama teman-teman OSIS, sama teman-teman ekstra, sama ke bapak ibu guru. Oke, mungkin ini sedikit terakhir nih dari pandangannya Mas David untuk kalau boleh tahu sih gimana sih, kan udah lihat nih kandidatnya sudah diperkenalkan, sudah lihat mungkin live-nya mungkin gimana mereka kampanyenya, ada nggak sedikit mungkin pandangan mereka harus gimana atau mungkin kesan harapannya atau apa aja boleh gitu. Apalagi mereka setelah ini ada debat. Iya, ada debat. Mungkin ada saran atau ada nasihat atau ada apa nih mungkin dari Mas David sendiri sebagai alumni. Oke, kalau kandidat itu ada 3 kandidat ya? Iya, ada 3. Ada 3 kandidat, ada 3, 1 laki-laki, 2 perempuan gitu ya. Kalau yang aku lihat dari kemarin live YouTube dan yang lain emang kece-kece sih. Aduh, parah sih didikan. Kece-kece. Enggak maksudnya kayak MPK aja ya, OSIS juga kece-kece ya. Iya dong. Tapi lebih kece MPK. Aduh. Mungkin dari OSIS nanti bisa membela diri ya. Oke, kalau dari aku untuk kandidat itu
udah kayaknya sih. Tadi udah untuk pesan dan kesan mungkin pesan itu udah aku sampaikan sebelumnya gitu ya. Untuk kandidat lebih dimanfaatkan waktunya gitu ya, apalagi besok debat jangan sampai kemudian muncul sebuah penyesalan gitu ya. Kalau bisa memang disusun baik-baik gitu ya apa yang mau kalian sampaikan gitu, jangan sampai ketika kalian sudah selesai kayak gelo gitu, aku mau nyampein ini tapi aku lupa gitu, jadi dipersiapkan aja gitu sih. Kalau mungkin dari pandangannya Alan sendiri yang sebagai ketua MPK yang mungkin udah kenal gitu ya seluk-beluknya anaknya gimana, itu mungkin ada nggak kesan-pesan atau pepatah-pepatah dari Om? Untuk pesan buat kalian semua, para kandidat, karena sebelumnya saya terpilih menjadi ketua tanpa ada proses-proses debat kayak gini. Ini merupakan inovasi dari kami kakak kelas buat melatih skill kalian juga untuk berbicara di depan publik. Nah, aku pesannya buat kalian coba pikirkan percabangan-percabangan dari visi misi kalian ya, karena itu nanti untuk debat kan penting banget ya Mas. Biasanya kan yang dipertanyakan dari percabangan dari visi misinya, nanti visi misinya kayak gimana gitu. Meskipun aku belum terlalu berpengalaman dalam bidang debat, tapi itu aja sih pesan aku. Dalemin materi tentang visi misi kalian, maka besok waktu debat kalian nggak akan bingung mau jawab kayak gimana gitu sih. Kalau harapan nih buat MPK, kan ntar lagi kita purna nih, mau jadi menyusul, udah ingat umur nih. Ada nggak sih harapan buat MPK buat saat ini dan kedepannya gimana nih? Oke, harapan saya sebagai ketua MPK Angkatan 9 sebenarnya simpel sih. Kekeluargaan kalian harus dijaga, karena mau gimana pun kalian, apalagi sebentar lagi, ini spill dikit ya, sebentar lagi ada LDK, kalian mungkin kekeluargaannya akan dites di situ juga. Kalian setelah ngelewatin LDK itu biasanya rasa kekeluarganya terbentuk. Maka dari itu tolong jaga satu sama lain. Kalau misal ada masalah, bisa tadi melakukan cara mediasi heart to heart. Lalu mungkin kedepannya bisa dimaksimalkan lagi ya dari tupoksinya MPK, seperti mungkin bisa diadakan kayak pengaduan dari siswa ke sekolah gitu, mungkin bisa diadakan. Itu aja sih. Oke, tadi kan udah dari mungkin saya rangkum sendiri ya. Ini kan tadi Mas Hafid sudah menceritakan banyak sekali kegiatan offline dari MPK sebenarnya itu seperti apa kok secara offline, dan kita sudah bandingkan juga dengan kegiatan MPK online dari masa jabatannya Alan kan, karena ini full online. Terima kasih sebelumnya yang juga sudah menonton acara podcast kali ini bersama Mas Hafid dan juga Mas Alan yang sebagai ketua sekarang. Saya pribadi sebagai MC mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada perkataan ataupun tingkah laku yang kurang berkenan untuk dilihat maupun didengar. Kami minta maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri acara podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.